Kenapa di sini saya cantumkan halaman-halaman ini, padahal kesannya ini halaman yang bisa banget? Karena di sini kita konteksnya adalah untuk kompetisi ya, untuk lomba. Artinya kita berpacu dengan poin, kita berpacu dengan nilai. Nah teman-teman, kalau sampai kita pada kompetisi, biasanya itu ada lembar penilaian. Nah, di lembar penilaian itu ada sub-sub penilaian, seperti contohnya di bab 1 berapa, bab 2 berapa, termasuk juga di lembar-lembar penting ini. Nah, untuk halaman-halaman non-substansial ini, saran saya, kerjakan sebaik mungkin, jangan sampai ditinggal. Biasanya, menurut pengalaman saya di tim seleksi kemarin, banyak banget teman-teman yang terlalu fokus ke bagian isinya saja, ke substansialnya saja. Tapi lembar pengasahannya nggak ada, kata pengantarnya nggak ada, daftar isi nggak jelas, nggak urut. Akhirnya pengurangan nilai itu terjadi. Padahal biasanya nilai dalam kompetisi karya ilmiah itu nggak jauh berbeda. Apalagi yang udah bagus-bagus, itu nilainya tinggal jarak 1 poin, jarak 2 poin, 3 poin, kan sayang banget kalau semuanya hanya karena hal simbol tinggi kita gagal, ya kan? Jadi halaman penting ini harus kita kerjakan ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah untuk abstrak. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sangat lekat sekali ya dengan istilah abstrak. Tapi mungkin yang belum tahu, ini adalah contoh abstrak saya kemarin ya juga teman-teman. Secara umum ada seperti ini, ada title, ada content, dan juga ada keyword. Nah, untuk title-nya nggak usah dikasih judul teman-teman, nggak usah. Cukup dikasih abstrak aja, itu sudah cukup sekali. Untuk kontennya sendiri atau isinya, biasanya kita tergantung dari perlombaan yang mengadakan. Ada konten yang cukup menggunakan pendahuluan sampai bab 3 sampai metode. Ada juga yang mulai dari pendahuluan sampai bab 5 sampai hasilnya apa, tergantung dengan perlombaan. Jadi perbanyak membaca peraturan dari perlombaan yang teman-teman lakukan. Jangan sampai kalian menyamakan seluruh peraturan lomba dari lomba-lomba yang lain. Ya, tentunya biasanya berbeda dan itu mempengaruhi penilaian. Lalu juga ada keyword. Keyword itu apa? Keyword itu adalah kata-kata kunci yang akan memudahkan teman-teman untuk membuat tinjauan pustaka. Nah, karena tinjauan pustaka itu adalah satu bagian substansial yang penting, jadi keyword di sini sangat membantu. Cara cari keyword gimana nih Kak? Cara cari keyword, kalian bisa mengambil dari hal-hal penting yang kalian butuhkan, pertama. Terus yang kedua, kalian juga bisa mengambil dari judul. Kalau saya mengambil dari judul, jadi apa yang ada di judul seperti bahannya apa, metodenya apa, yang penting apa, saya masukkan ke keyword. Dan biasanya itu ada 5 kata kunci. Nah teman-teman, kalau dalam kompetisi, biasanya tahap paling awal itu adalah tahap pengumpulan abstrak. Jadi kalau abstrak kalian sudah bagus, artinya kemungkinan besar kalian lolos. Kalau kemungkinan besar kalian lolos, artinya kemungkinan besar kalian bisa lanjut ke fase berikutnya, untuk ke tahap proposal atau ke tahap makalah. Jadi sebisa mungkin sejak dari awal ke tahap pertama penilaian dari abstrak itu sudah bagus ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, dan ini kita udah mulai masuk ke substansial ya, ada bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Nah, teman-teman yang sudah sering mengerjakan laporan, ada bab 1 sudah pasti rumusnya seperti ini. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Cuman, kalau di dalam penelitian atau di dalam research paper, biasanya juga ditambahi dengan manfaat penelitian sampai batasan masalah. Tergantung sekali lagi dengan peraturan yang ada. Kalau kebetulan dari case kemarin, peraturan yang digunakan adalah umum. Jadi kami menggunakan sampai batasan masalah. Nah, coba saya bahas pertama dari latar belakang. Di sini saya menggunakan latar belakang kepadatan penduduk yang berhubungan dengan kebakaran. Nah, kebakaran kan sangat sering terjadi ya teman-teman. Itu akhirnya memunculkan research concern. Akhirnya kami concern untuk bagaimana caranya membuat inovasi tentang bahan material, tapi kita terapkan, kita combine dengan major pelajaran saya, yaitu biologi, yaitu menjadi biomaterial, makanya menggunakan limbah. Jadi seperti itu urutannya, kita mencari masalah, kita mencoba mencari solusi, dan kita mencoba berinovasi. Permasalahannya kita tuangkan di rumusan masalah. Di sini saya ada 4, tapi saya cuma cantumkan 1. Dan lalu ada tujuan. Nah, tujuan itu selalu sama dengan rumusan masalah. Cuma bedanya, kata tanya, apakah itu dirubah menjadi untuk mengetahui, karena itu tujuan. Nah, setelah itu ada manfaat. Manfaat sendiri itu seperti apa? Biasanya manfaat itu ada 2. Ada manfaat khusus dan juga ada manfaat umum. Untuk manfaat umum, biasanya seperti menambah wawasan penulis, seperti kita mengembangkan pengetahuan. Tapi kalau yang manfaat khusus
biasanya dituliskan seperti untuk mengikuti perlombaan bla bla bla, untuk mengikuti riset bla bla bla, seperti itu. Jadi cukup fleksibel Pak di penulisan. Nah, yang terakhir adalah batasan masalah. Di batasan masalah seperti apa? Batasan masalah kalau saya boleh bilang ini adalah salah satu hal yang akan membantu kalian dalam menulis dan juga meneliti. Serta presentasi juga sih. Soalnya di batasan masalah kita bisa membatasi permasalahan apa saja atau membatasi kita tuh mau meneliti sampai mana. Jadi nggak sampai jauh-jauh banget, nggak sampai yang melebar banget, nggak kayak gitu. Jadi hati-hati. Teman-teman mau tanya, sejauh ini aman ya suaranya? Dengarin jelas? Aman Kak, jelas Kak. Jelas. Masih fokus ya teman-teman? Semangat, kita santai aja, nggak usah terlalu serius ya, semangat. Nah, untuk tipsnya sendiri, untuk bab 1 adalah find the background and find the problem. Temukan masalahnya. If we can find the background, if we can find the problem, and also we can solve that. Kita coba untuk mencari solusinya. Setelah kita cari solusinya, biasanya masalahnya selesai. Nah, itu fungsinya dalam meneliti. Coba, teman-teman sekarang concernnya apa nih? Oh, saya anak biologi nih, contoh saya. Saya suka di mikro, saya suka di ini. Kira-kira apa ya yang bisa saya teliti? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Nah, untuk background sendiri, saya sarankan ada beberapa tips. Kalian bisa mencari hal-hal yang lagi booming sekarang. Contoh, Corona, COVID-19 kan masih banyak banget hal yang masih belum jelas ya. Vaksin masih diperdebatkan, regulasi masih belum jelas. Kalian bisa mengambil itu. Atau kalian juga bisa mengambil dari penelitian kita sebelumnya, seperti yang sudah saya bilang. Jadi saran-saran dari jurnal, kalau kalian berbanyak baca, itu bisa kalian kembangkan lagi. Dengan saya izin juga ke penelitian sebelumnya. Find the problem, sama kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah bisa menemukan alasan yang tepat untuk kalian meneliti dan juga menulis, kalian bisa tahu kemana kalian pergi. Seperti kata Ralph Emerson tadi, kita harus tahu tujuan kita. Karena teman-teman, kebanyakan orang zaman sekarang itu berlari terlalu cepat tanpa tahu kemana mereka pergi. Akhirnya, di tengah jalan mereka udah capek, karena mereka berlari terus tanpa ada tujuannya. Kalau saran saya, mending kita tahu tujuannya apa. Nggak jauh, nggak apa-apa, yang penting tujuannya jelas, biar nggak capek di tengah jalan. Oke. Next, kita masuk ke bab 2. Di bab 2 atau bab tinjauan pustaka atau bagian pustaka. Nah, di bab 2 seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perlu adanya wawasan kita tentang apa saja. Kita juga perlu mengenal kira-kira apa saja yang perlu kita jadikan tinjauan dalam pustaka di penelitian kita atau dalam riset kita. Nah, di sini karena saya menggunakan papan partikel, artinya saya juga harus menjelaskan kepada dewan juri dan juga tim seleksi apa itu papan partikel, kenapa saya menggunakan itu. Nah, di bab 2, saran saya gunakan referensi, gunakan literatur yang kalau bisa yang relevan ya, yang terbaru, dan juga yang valid. Soalnya kadang kita menggunakan jurnal asal-asalan, kita menggunakan buku yang nggak ada, cuma numpang daftar pustaka. Kadang gitu kan kalau udah capek. Nah jangan, kalau di dalam perlombaan sudah mungkin kita gunakan yang terbaik. Gitu. Nggak perlu banyak, yang penting berkualitas. Jadi yang penting dalam perlombaan itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Dikit nggak apa-apa, harapan itu substansinya sudah full, sudah jelas apa saja. Nah, saya belajar juga dari kesalahan saya pada perlombaan tahun lalu. Kami diberi saran oleh salah satu dewan juri untuk menggunakan foto pribadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, gambar 1.1 yaitu papan partikel, sumbernya dari Google. Nah, kalau bisa, saran dari jurinya, gunakan foto pribadi, jangan gunakan dari Google, soalnya itu bakal menjadi poin plus. Kenapa seperti itu? Soalnya bisa lebih original, gitu. Jadi kalau bisa, gunakan foto sendiri ya. Jadi tekankan pada apa saja yang kalian perlu bahas, tekankan pada referensi yang kalian dapat menunjang penelitian kalian, dan pastikan isinya tuh berkualitas, bukan hanya kuantitasnya saja. Oke? Nggak perlu banyak-banyak, yang penting tepat. Dan tipsnya, keyword is a key. Kuncinya tuh di kata kunci tadi. Kalau kata kuncinya udah tepat, yang kalian bahas di tinjauan pustaka juga udah tepat, fix, nggak usah terlalu banyak apa-apa. And be enough. Kalau kalian merasa itu sudah cukup, itu cukup. Nggak perlu terlalu banyak, nggak perlu terlalu sedikit. Yang penting kualitas. Yang tadi itu ya, sama. Dan sekarang kita masuk ke salah satu bab yang cukup penting, yaitu bab 3. Di bab 3 kita akan membahas tentang metode penelitian. Nah, teman-teman, cukup saya minta lebih serius di sini, soalnya di bab 3 kita cukup banyak yang agak tricky. Kalau kita salah-salah menggunakan metode dalam penelitian kita, bisa-bisa kita salah.
bab 3 itu adalah metode penelitian. Di dalam metode penelitian sebetulnya juga sering berbeda-beda ya formatnya, jadi harus disesuaikan dengan peraturan yang ada, dan kita juga harus banyak-banyak belajar tentang bagaimana cara menulis. Nah, untuk yang event tahun lalu, kami menggunakan format ini. Jadi ada hipotesis, ada jenis penelitian, ada variabel penelitian, ada populasi dan sampel penelitian, ada alat dan bahan, dan juga ada metode penelitian. Nah, teman-teman, pertama dari hipotesis. Tentunya dalam penelitian, kita perlu adanya hipotesis. Entah nanti, mungkin kalian ada yang belum tahu, hipotesis itu adalah gambaran penelitian kita ke depannya. Apakah nanti bisa gagal atau mungkin bisa berhasil, itu hipotesis. Nah, teman-teman, hipotesis itu sebetulnya nggak perlu harus berhasil, nggak perlu harus diterima. Hipotesis bisa ditolak. Cuman, itu juga tergantung pada bagaimana cara kalian mengolah hipotesisnya. Apakah metode yang kalian gunakan itu tepat? Tergantung dari bagaimana kalian belajar tentang wawasan itu tadi. Cari metode yang paling tepat dan menguntungkan. Kalau bisa, jangan yang ribet atau bahkan metode yang nggak ada hubungannya sama sekali. Terus juga ada jenis penelitian. Kira-kira penelitian kalian itu apa? Kalau saya kemarin dan teman-teman menggunakan true experimental. Jadi kita melakukan eksperimental. Jenis penelitian kan banyak kan. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, banyak sekali. Kalian bisa pelajari kok. Kalau memang belum ada bukunya, kalian bisa cari di Google, itu masih banyak. Jadi pelajari dulu awal-awalnya. Perbanyak wawasan tentang itu. Tempat dan waktu penelitian itu juga masuk ke dalam riset desain kepada rencana penelitian. Itu bakal membantu banget kalian biar tidak bentrok waktunya. Jadi waktu itu kami mulai di bulan Desember dan berakhir di bulan Maret. Cukup lama sebetulnya, tapi juga cukup singkat. Jangan sampai di waktu itu kalian bakal bentrok. Karena biasanya kalau lomba itu eventnya sebentar. Dan kalau nggak salah, KIS yang 6 ini mulai bulan Juni sampai Juli besok ya. Siap-siap teman-teman. Yang mau ikut, dipersiapkan dari sekarang. Oke? Waktunya ada diatur. Variabel juga kalian harus menentukan kira-kira variabel bebasnya apa, perikatnya apa, kontrolnya apa, itu hati-hati. Nah, kemudian karena di sini kami juga menggunakan beberapa barang atau bahan yang diambil dari lokasi, kami juga mencantumkan populasi dan sampel. Bisa teman-teman baca, kami mengambil di daerah Malang. Nah, bedanya apa? Kalau populasi itu biasanya ukuran luas. Jangan sampel, kita ambil cuplikan di salah satu tempatnya. Begitu. Kalau kemarin kami mengambil di daerah Desa Karangduran, di daerah Malang. Gitu. Nah, untuk alat dan bahannya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan kalau bisa, untuk alat bahannya dipersiapkan benar-benar. Jangan sampai nanti ada barang atau alat yang kurang, sehingga nanti harus merevisi lagi. Yang penting kita buat riset desainnya yang bagus dulu. Lalu juga ada metode penelitian. Nah, belajar juga dari kesalahan kami tahun kemarin. Di sini kami masih menggunakan metode literatur dengan referensi yang masih terlalu lama, yaitu menurut Award Glossary of Library of Information Science pada tahun 1983. Udah bukan research literature lagi, bukan referensi yang terbaru. Jadi kalau bisa teman-teman nanti bisa diperbarui lagi ya. Gitu. Nah, tipsnya, find the best method dan juga make the finest research design. Temukan metode yang paling tepat dan juga buat research design atau rencana penelitian yang paling tepat, mulai dari waktu, tanggal, bahan apa saja, metode apa saja yang digunakan, kira-kira kalian harus ngapain, itu sediakan dari awal. Dan biasakan menulis logbook. Kalau kalian teman-teman lihat, saya kelihatan atau enggak, ini saya megang logbook saya dan teman-teman dulu. Nggak perlu bagus dulu, nggak apa-apa kalau memang masih belum tahu gimana cara logbook. Jadi logbook itu kayak buku diary. Jadi kalian tulis tanggal segini kalian ngapain, tanggal segini kalian ngapain, kira-kira gagal atau enggak, berhasil enggak, progresnya apa, itu ditulis di logbook semua. Dan logbook itu bakal membantu kalian. Kalau semuanya penelitiannya cukup panjang ya, kayak kami kemarin kan dari Desember sampai Maret. Jadi kadang tuh udah ada yang lupa. Kalau kita bisa lihat logbook kan enak gitu. Dan kemudian ada bab yang penting banget, yaitu di bab 4. Di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Dan di sini sebetulnya cukup simpel. Ada subbab hasil dan subbab pembahasan. Nah, untuk hasilnya sendiri biasanya digunakan bagan, grafik, diagram, tabel, seperti itu ya. Dan untuk pembahasan akan membahas dari bagan, grafik, atau semuanya itu yang ada di bagian hasil. Nah, teman-teman, inti dari penelitian kalian, inti dari LKT kalian, itu semuanya ada di sini. Jadi jangan sampai di bab 4 itu agak ngelewer. Soalnya biasanya di bab 4 itu udah capek neliti, udah capek ngapa-ngapain, harus nulis lagi. Dan ini paling banyak biasanya. Banyak banget celah di sini. Jadi hati-hati untuk di bab 4.
belajar dari kesalahan lagi. Tahun lalu kami mendapatkan saran bahwa cukup dimasukkan tabel atau hasil yang sudah jadi saja. Nggak perlu untuk terlalu rinci, nggak apa-apa. Jadi tabel dan juga diagramnya cukup hasil yang sudah paling ya, sedangkan yang masih perlu diolah itu dimasukkan ke bagian lampiran, itu sudah cukup. Nah, saya harapkan teman-teman nanti kalau mau melakukan research atau mungkin mau lomba seperti itu ya, biar lebih simpel untuk hasilnya. Baru di bagian pembahasan kalian bahas dengan lebih dalam, that's cool. Itu bakal bagus. Kalian menggunakan banyak referensi yang relevan, menggunakan referensi yang baru-baru dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu justru bagus di bagian pembahasan. Semakin banyak pembanding kalian, itu juga menurut saya semakin bagus ya, biar semakin jelas apakah hasil kalian itu bagus atau enggak gitu. Dan pastikan cara berpikir kalian itu lebih analytical, dan objektif. Jangan karena kalian menganggap hasil kalian tuh bisa, artinya kalian mengusahakan bahwa itu bisa, padahal gagal juga nggak apa-apa gitu. Tanya tujuan kalian kan emang untuk meneliti, bukan untuk membenarkan apa yang kalian percaya ya. Nah, tipsnya adalah make it clear dan reason and relevant literature. Yang make it clear apa? Di bagian itu lagi. Jadi kita buat lebih jelas, lebih gampang dibaca, dan orang yang nggak mengerti track kita selama meneliti, itu mereka tahu oh gini maksudnya, kayak gitu. Dan yang reason and relevant literature itu bakal membantu mereka untuk oh iya, ternyata ditunjang dari penelitian sebelumnya, ternyata memang benar, bahan ini tuh bisa ternyata begini. Nah, contoh kenapa kami tadi sempat disebutkan tentang telur sebagai papan partikel, itu sebenarnya idenya dari ini, untuk kalsium karbonat. Kalsium karbonat cukup sulit untuk terbakar dalam waktu singkat, jadi kami menggunakan itu, walaupun kedepannya memang penelitian kami juga perlu untuk dikembangkan lebih lanjut, masih jauh dari kata sempurna, dan kami sadar gitu. Teman-teman, ini nggak apa-apa, kita nggak menuntut untuk sempurna, kita tapi belajar untuk bisa mendekati itu, nggak apa-apa, kita coba aja dulu, nggak perlu kok harus langsung benar semua tuh. Nah, yang terakhir adalah bab 5 atau penutup, bab yang paling disukai oleh semua anak-anak yang nulis laporan, ya kan? Di bab itu cuma ada simpulan dan juga saran. Nah, teman-teman, saran yang pertama adalah untuk simpulan. Kebanyakan orang-orang itu mikirnya kesimpulan, padahal seharusnya kalau menurut saya, dari pengalaman saya, waktu pembinaan dulu, yang benar itu adalah simpulan, bukan kesimpulan, seperti itu. Nah, kemudian di bab 5 juga, kita harus menjawab rumusan masalah. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, saya menggunakan, dan teman-teman menggunakan 4 rumusan masalah. Otomatis di simpulannya ada 4 jawaban, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada saran. Biasanya orang-orang itu, apalagi yang masih awam-awam, saran tuh nggak terlalu dipedulikan. Padahal kalau kita sudah masuk sebagai peneliti ya nanti ya, saran itu penting loh, give advice itu penting loh, agar orang-orang yang membaca penelitian kita itu tahu apa saja yang kurang dari penelitian kita, apa saja yang bisa dikembangkan, potensi apa lagi yang bisa kita kembangkan ke depannya. Jadi kita juga boleh punya ego terlalu besar, nggak boleh terlalu idealis. Oh, penelitianku udah bagus, penelitianku udah paling berdiri kita, gitu kan. Makanya saran itu perlu, jadi sebisa mungkin dikasih saran. Nah, di sini kami gunakan 2 saran. Yang pertama adalah perlu diadakan penelitian lebih lanjut terhadap Ewing Sparguk untuk memaksimalkan fungsinya sebagai papan partikel anti panas atau anti-patent flame particle board. Nah, yang kedua, perlu diadakan sosialisasi agar nantinya menggunakan papan partikel ini dapat diproduksi secara massal dan digunakan masyarakat secara menyeluruh sebagai papan partikel di sana. Nah, nggak apa-apa, itu kan harapan pribadi dari peneliti ya. Kita mengharapkan bahwa kedepannya Ewing Sparguk itu dapat bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup banyak, seperti di background-nya tadi. Betul, itu nggak apa-apa, kalian gunakan. Tapi juga jangan terlalu banyak juga, soalnya bakal terlalu banyak hal yang out of topic, itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebetulnya saya kalau boleh bilang itu belum pro dan juga masih terus belajar. Saya memulai
memulai belajar menulis karya tulis ini dan juga meneliti itu sejak tahun 2013. Selama 7 tahun, kira-kira 7-8 tahun itu semuanya itu gagal. Gak ada satupun perlombaan yang saya menang. Dan hanya sampai paling jelas itu, paling tinggi itu di finalis di event Indonesian Science Project Olympiad di Tangerang waktu SMA. Jadi sejak SMP sampai SMA itu belum ada satupun yang menang. Tapi karena memang saya memiliki keinginan keras untuk belajar, saya ingin bisa, walaupun juga berkali-kali insecure, berkali-kali overthinking dan pengen nyerah, tapi ya ujung-ujungnya saat kita nggak menyerah, kita bakal sampai juga kok pada waktunya. Nah, kemarin tuh ada satu titik di mana saya pernah menulis satu hal, dan saya pengen membagikan itu ke teman-teman, dan harapan saya tulisan saya ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk teman-teman, terutama yang sekarang masih buntu untuk mengikuti lomba. Oke. Ini sama kayak tadi, harus terjawab dan beri saran. Dan oh ya, untuk tulisan tadi, sebentar lagi nanti saya akan berikan. Nah, ada check and recheck. Ada tipsnya, ada read the regulation more, find the good partner, be creative and not think of more original, adaptive, check, educate yourself. Nah, teman-teman, hal-hal seperti ini sebenarnya sangat gampang. Kalian perlu untuk mendetailkan hasil karya kalian. Kalau sudah selesai, kalian cek lagi, ulang terus. Baca lagi peraturannya, kira-kira ada yang salah atau enggak. Dan ini yang ketiga, find a good partner. Kalau saya pribadi, tipe orang yang lebih memilih teman-teman yang sudah saya kenal daripada orang-orang yang belum. Karena kalau saya lebih suka belajar bareng-bareng daripada mencari yang sudah sempurna. Tapi kalau memang yang teman atau rekan saya memang sudah jodoh dari awalnya dan dekat dengan saya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi kalau mau belajar bareng dari awal, saya suka. Karena lebih enak, pasti lebih enak kalau kita punya partner yang klop kan. Nah, yang kedua itu be creative and unthinkable. Ada hubungannya dengan kenapa kami mendapatkan this presentation. Seingat saya waktu itu alhamdulillah kami adalah satu-satunya tim yang menggunakan 3 bahasa dalam presentasi. Tentunya bahasa utamanya bahasa Indonesia. Dan kami menggunakan bahasa Inggris sebagai tambahan dan juga bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan di Malang, salah satu bahasa yang digunakan di Malang, walaupun ini hanya sebagai tambahan saja, tapi kami cukup bangga menggunakannya. Dan hal itu juga yang menurut kami menjadi tambahan. Nggak perlu banyak-banyak, cukup di opening dan juga di closing, itu sudah cukup. Kalau saya pribadi memang belum fasih dalam berbahasa Arab, tapi cukup kita tuangkan sebagai tambahan lah, itu boleh. Adaptif, kalau mainnya peraturannya tiba-tiba berubah waktu TM, kita harus siap-siap. Dicek juga, kita harus cek terus karena kita karya tulis, jadi ya tulisannya yang perlu kita cek, harus detail, idenya jangan sampai tipe-tipe, hati-hati kayak gitu. Dan yang terakhir ada educate yourself, ada hubungannya dengan cerita saya sebelumnya. Saya belajar 7 tahun sebelum bisa sampai titik ini, ya selama 7 tahun juga saya belajar mengedukasi diri saya, terus mencoba mengkompromikan semua kegagalan dan menghabiskan jeda gagal. Dan teman-teman, quotes yang ingin saya bagikan tadi adalah seperti ini. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya, maka kamu harus bersedia melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan sebelumnya. Bersedia orong, bersedia gagal, bersedia dianggap kutu buku, bersedia dianggap nggak mau dolin, nggak mau diajak main. Banyak hal lah ininya. Kalau kata Bapak Hoirul Tanjung, tiap orang tuh punya jasa gagal. Sama. Mungkin alhamdulillah jasa gagal saya sudah habis selama masa 7 tahun ini. Dan kalau teman-teman masih merasa masih belum bisa ngapa-ngapain, mungkin kalian sedang tumbuh. Nanti kalau kalian sudah tumbuh, ada waktunya kalian berbunga. Kalau kalian sudah berbunga, ada kalanya kalian juga akan berbuah. Nah, semoga saat kalian akan berbuah nanti, itu sudah saatnya kalian memberikan manfaat. Kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Semoga di quotes ini bisa menjadi pecut untuk kita semua. Bahwa untuk mendapatkan suatu hal, kita memang harus untuk merelakan hal lainnya. Soalnya tangan kita cuma 2. Kita nggak bisa untuk menggenggam semuanya. Harus ada yang kita relakan dan harus ada yang kita terima. Seperti itu. Oke ya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sharing saya mengenai kepenulisan. Nah, berdasarkan cara yang saya terima, saya juga diperbolehkan untuk sharing-sharing. Nah, sekarang kita breaking dulu ya. Kita
kita sering-sering cerita-cerita tentang pengalaman saya dan juga teman-teman selama KIS 5 tahun kemarin. Dan izin teman-teman ya. Dan nanti kalau ada foto-foto yang mungkin agak ngakak atau receh, mohon maaf ya, kita santai-santai aja. Dimulai dari poster ini. Poster LKTIN KIS 5 mahasiswa tahun 2020. Dan karena poster ini, saya dan teman-teman akhirnya tertarik untuk ikut. Dan berlanjut sampai ke abstrak. Pengumuman abstrak dan lain-lain, kami update terus di CP-nya, dan berlanjut sampai ke pengumpulan karya tulis ilmiahnya, ke full paper. Ternyata kami lolos terus sampai ke full paper, alhamdulillah. Dan dengan ada info diperpanjang, wah, itu sebagai fresh air banget. Kami merasa, wah ada waktu nih untuk memperbaiki apa yang salah-salah. Alhamdulillah banget. Dan akhirnya setelah semua pengorbanan, belum sampai sih, setelah semua hal itu, ada pengumuman dinyatakan lolos. Dan sangat berjuang melanjutkan ke tahap presentasi karya. Dan setelah itu, kami berangkat ke Jogja, dan akhirnya kami mendapatkan kesempatan menjadi juara. Tetapi teman-teman, yang namanya perjuangan nggak segampang itu. Sayangnya semuanya nggak segampang itu memang. Jadi nggak cuma daftar lomba, ikut abstrak, full paper, berangkat ke Jogja, lomba, menang. Bukan, nggak segampang itu. Ini kita mulai. Mulai dari setiap hari selama bulan Desember sampai bulan Maret, setiap hari, setiap malam, jadi harus membagi waktu dan harus berangkat ke banyak tempat, termasuk ke warung kopi sebagai tempat diskusi kami, karena memang di sini ada cowok dan cewek, jadi kami mencari tempat diskusi yang bisa diterima umum. Kami diskusi setiap hari, setiap malam, brainstorming, mencari ide, mencari topik, belajar, dan juga harus membagi waktu perkuliahan, mengerjakan tugas bareng selama berbulan-bulan itu. Setiap hari kami pulang jam 10, 11, 12, jam 1, bahkan pernah jam 2, jam 3 pagi itu pernah di akhir-akhir sebelum berangkat ke Jogja itu. Kami juga gagal, patah, gagal, mencoba cari bahan-bahan yang bagus, berkali-kali gagal dan pernah kayak capek banget. Kami juga harus merelakan waktu untuk makan cuma 1 kali sehari, 2 kali sehari, mungkin hujan-hujanan, nggak mandi, itu sering banget. Dan mulai dari hal yang paling simpel sampai hal paling lucu itu ada. Sampai mau ditutup nyari makan malam banget, sampai mau ditutup karena setiap makan harus sambil diskusi, ditutup pintu warungnya itu berkali-kali kayak gitu. Sampai udah kelihatan kayak nggak pernah mandi semua ya. Kami juga kehujanan, padahal itu kami kan butuh banget untuk dikeringkan. Nah, setiap hari itu hujan di Malang waktu itu, jadi ya otomatis kayak nggak kering-kering. Jadi ya seperti itu, harus nyoba, harus sabar intinya, berkompromi, harus ikhlas. Teman-teman cewek-cewek ini tangguh-tangguh, saya harus bilang seperti itu. Dari Titin, Altia itu tangguh-tangguh semua. Cewek setiap hari pulang malam, setiap hari kehujanan, dan harus mengerjakan tanggungan di kelas juga, mengerjakan laporan. Itu saya keren. Makasih banyak tuh teman-teman saya. Dan pada akhirnya kami memberanikan diri untuk berangkat ke Jogja. Ini waktu kami ke stasiun di Malang menuju ke Jogja. Kami berangkat malam hari dan ternyata ya semuanya berjalan begitu saja. Bahkan waktu di kereta kami juga masih harus merevisi, masih harus memperbaiki PowerPoint kami, harus belajar, latihan presentasi. Jadi nggak cuma berangkat buat senang-senang, nggak ada kayak gitu. Semuanya benar-benar disiplin, rajin. Dan karena di sini ada ketua dan juga tim, otomatis kami bertiga harus saling mengingatkan. Kalau yang satu capek, harus diingatkan, ayo semangat, gini-gini. Bahkan nggak sekali 2 kali kami bertiga itu sakit. Jadi sakit sampai benar-benar sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi di bulan Maret kami ada beberapa event selain KIS. Jadi kayak semuanya tumpuk. Sebelum kami berangkat KIS, itu 1 minggu sebelumnya kami ada lomba di Malang juga, tingkat Jawa Timur. Dan beberapa kali hal itu kami berangkat ke Jogja. Jadi kayak nggak pernah ada istirahat sejak bulan Desember. Sampai pucat semua bajunya. Kami berangkat ke Jogja, dan akhirnya kami sampai sangat pagi sekali. Kami sampai di Jogja itu subuh, bahkan sebelum subuh. Hanya kami berangkatnya kan takut telat kan ya. Kami benar-benar mending datang awal. Artinya kami bilang ke LO kami, ke Fani waktu itu, kami sudah datang. Kaget dong mereka kalau sudah datang, padahal belum bisa check-in. Nah, baiknya dari panitia, emang panitia itu jos banget kalau saya bilang. Mereka akhirnya nyarankan untuk datang ke UIN Jogja
aja, atau minta jemput juga boleh. Akhirnya kami naik Grab aja, soalnya mau sarapan dulu kan. Naik Grab, datang ke Jogja, pertama kalinya datang ke sana, langsung ke masjid waktu itu. Datang ke masjid, untuk nunggu teman-teman panitia, ternyata kami dijemput sama Kak Sulis. Kak Sulis itu salah satu LO di sana, yang menurut saya LO dari segala LO ya, saja mengatur dan membantu teman-teman dari LO lain. Itu kami ke sana, akhirnya kami nggak ada tempat tinggal kan, karena belum bisa check-in waktu itu. Dan dengan baiknya Kak Sulis dan teman-teman itu mengajak ke kontrakan kos atau di asrama teman-teman yang lain. Jadi kami diizinkan untuk tinggal di sana dulu daripada ngemper di masjid atau di UIN. Akhirnya ya nggak apa-apa, kami istirahat dulu sampai nunggu bisa check-in. Dan di perjalanan juga kami bertemu sama Kak Rifa. Padahal kami belum kenal. Hujan-hujan kami dipinjemi payungnya. Padahal juga kakaknya juga kehujanan, baik banget emang. Makasih banyak untuk payungnya. Kami berangkat ke kontrakan, singkat ceritanya. Kontrakan sama ke asramanya teman-teman Jogja. Kami istirahat, menunggu check-in. Dan setelah check-in, pada malam harinya nggak ada namanya istirahat. Kami tetap semangat, kami tetap diligently. Kami nyari warung, kami belajar, ngerevisi, kali ini siapkan PowerPoint untuk presentasi, dan sampai malam. Jadi sampai malam, setiap hari sampai malam, nggak di Malang, nggak di Jogja, sama aja. Kami sampai belajar teriak-teriak di warungnya orang, nggak peduli. Yang penting emang kita niat ke Jogja itu bukan untuk main-main. Kita ke Jogja itu selain tuh seneng-seneng tadi main-main, tapi juga punya tanggungan yaitu untuk lomba. Kami membawa nama baik kampus, kami membawa doa-doa dari dosen-dosen yang sudah sangat baik kepada kami. Bahkan di waktu berangkat itu kami izin kuliah, nggak kuliah, kami gunakan jasa untuk berangkat. Tapi dosennya malah baik banget sama miss di matkul bahasa Inggris itu. Nggak apa-apa nak, saya berangkat, semoga menang gini. Dan kami latihan setiap hari. Dan bahkan karena memang namanya mahasiswa ya, kita punya tanggungan. Kami di sini bertiga adalah mahasiswa biologi. Kami punya tanggungan laporan, yang mana waktu itu sangat banyak banget. Jadi selama lomba itu kami terus mengerjakan laporan. Ini kebetulan ada beberapa dokumentasi mengerjakan laporan di warung-warung dekat sana, dekat penginapan. Dan bahkan kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, itu adalah saat final. Bahkan waktu sebelum kami maju, itu saya masih mengerjakan laporan. Soalnya saking takutnya nggak selesai. Jadi nggak ada istilah santai-santai itu nggak. Kalau ada santai buat mengerjakan laporan. Nah, teman-teman yang masih ragu tentang time management, bukan berarti orang-orang yang bisa lomba, bisa kemana-mana itu mereka nggak ngapa-ngapain. Enggak. Mereka juga harus mengerjakan aktivitasnya. Nggak ada istilahnya molor-molor, nggak ada. Tapi sekali lagi kita bisa nggak kompromi dengan itu. Kita bisa lalap kita tangan pakai nanti. Ini manajemennya bukan hanya sekedar mengatur waktu, tapi juga merelakan untuk cari. Dan ini yang bagusnya. Selama Iankis, kami itu merasakan banyak sekali hal yang menyenangkan. Jujur 99% itu menyenangkan. Kalau ada yang nggak menyenangkan, itu pasti cuma istri salah aja. Mulai dari makanannya yang benar-benar nggak sesuai dengan biaya yang dibayarkan. Waktu itu setengah saya sekitar 550.000 untuk biayanya. Dan makanya itu benar-benar kayak jauh dari prediksi kami gitu loh. Bayangan kami cuma makanan sekedar aja, ternyata nggak, pagi udah kasih terus kok bisa dengan harga cuma gitu tuh lombanya tuh bisa kemana-mana banget. Udah ada bis juga, bisa ke Keraton, bisa ke Vandenberg kalau nggak salah namanya, bisa ke Hutan Pinus juga, itu sudah termasuk include ke biaya pendaftaran tadi itu. Jadi murah banget. Dan ini foto kami waktu di Hutan Pinus dan juga waktu di museum sama yang juara 1 dari kelompoknya Mas Burhan dari UNY. Keren mereka. Nah, yang saya kangen banget adalah waktu games. Jadi kita nggak cuma lomba kok, banyak banget hal seru di sini. Ada games yaitu nyari teka-teki, upload Instagram, nyari like, itu keren banget. Dan kebetulan satu LO itu LOI 2 kelompok, dan alhamdulillahnya kami satu kelompok dengan
kelompok dari UIN Jogja, dari UIN Jogja sendiri. Ada Mas Faki, ada Mas Wahyu, ada Imelda juga, dan juga ada Kak Fani. Nah, teman-teman, kangen banget sama mereka. Mereka baik-baik banget, diantarin kemana-mana, kita foto bareng-bareng. Dan kalau teman-teman ini dari sini, salam dari teman-teman yang lain. Semoga bisa ketemu lagi ya. Jadi banyak banget keseruan, gak cuma lomba, asik banget. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di sini, untuk Ani, untuk Ayu, untuk Perki, dan juga untuk Imelda, dan juga untuk Mas Sulis. Itu yang di foto sebelah kanan adalah Mas Sulis, LO dari Segera LO, yang baik banget dan sabar banget ngatur semuanya. Terima kasih banyak. Semoga bisa ada kesempatan lagi ketemu. Ya, saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman dari keluarga KIS tahun kemarin, KIS 5. Bener-bener kebangganya tuh dapat banget, yang dari Aceh, yang dari Unsur, yang dari Undip, yang dari Jogja, dari manapun. Padahal kita juga baru kenal, tapi ya kayak udah akrab aja. Bahkan grup juga masih sering rame sampai sekarang, bagi-bagi info dan lain-lain. Dan akhirnya waktu presentasi itu datang, kami berangkat dan inilah akhirnya kami berada di sini. Yang tadinya senang-senang, kami akhirnya presentasi semuanya, yang dari ini bareng yang dari Jember waktu itu. Nah, alhamdulillah pada ruang kami mendapatkan juara 2 dan juga presentation. Setelah semua hal dilalui sejak bulan Desember akhir, terus juga banyak salah paham, kami juga harus meneruskan visi, banyak hal intinya. Akhirnya sampai di titik ini. Di titik ini pun kami kayak apa ya? Ya senang tapi juga capek juga, abis ini harus kembali dan kerjakan tugas-tugas yang lain, tapi nggak apa-apa, tetap harus bersyukur. Hanya dapat kesempatan itu sama teman-teman yang lain, dan alhamdulillahnya lagi teman-teman dekat kami juga menang, yang dari UNY, yang dari Undip, yang dari UIN Jogja tadi juga menang, dari Unsur, teman-teman Unsur yang juga bawa biologi. Alhamdulillah banget. Dan ini beberapa momen waktu kami foto bareng dengan yang dari UIN Jogja dan juga dari Undip. Ada Ilham, kami juga Alka, ya teman-teman yang lain dari UIN Jogja yang sudah teruskan tadi, ada Apani juga. Udah kangen banget sama momen ini. Dan ini keluarga besar dari KIS 5 kemarin, dan berfoto dengan Bapak pemateri, yaitu dengan Bapak Roy Suryo. Semoga kita kedepannya bisa jadi seperti beliau. Beliau benar-benar cerdas dan juga keren banget orangnya. Orang cerdas banget, semoga bisa seperti beliau sih. Dan setelah semuanya, biasanya kami ada evaluasi. Di bulan Maret kemarin, tahun kemarin kami mengevaluasi hasil kerja kami selama 2 bulan, dan ini yang kami depankan. Mulai dari uang pembinaan, piala, dan beberapa sertifikat yang tidak terlalu banyak. Terus juga ada hotel-hotel dan lain-lain. Walaupun target kami memang bukan itu. Target kami adalah kita bisa berkembang jauh lebih dari kami sebelumnya. Sebelumnya kami cuma mungkin bukan siapa-siapa, kami bukan siapa-siapa. Sebelumnya kami nggak berani untuk ikut lomba apalagi nasional. Akhirnya kami mencoba berani, dan alhamdulillah mendapatkan ini semua. Dan sama di warung yang sama saat kami sibuk-sibuknya itu. Tadi yang kayak nggak bisa senyum, kucel semua, sekarang juga masih kucel tapi bisa senyum. Dan teman-teman, kami juga alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari dosen-dosen, dari jurusan, dari fakultas, alhamdulillah banget. Jadi kayak merasa nggak berjuang sendiri. Itu fungsinya kita melibatkan orang-orang lain, kita minta doa, karena kita tuh apa ya, kalau bisa bersenang-senang bareng, kenapa kok sendirian. Alhamdulillah dari Mr. Lee sampai mengizinkan untuk nggak kuliah waktu itu, baik banget beliau, dan yang lain. Dan saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang meminjamkan laptop saya untuk Mas Kiki juga, teman saya. Karena waktu itu saya nggak ada laptop, nggak punya laptop, tapi harus lomba karya tulis. Bayangkan teman-teman, perjuangannya waktu itu nggak punya laptop, harus nulis. Teman-teman yang lain kan juga harus ngetik kan, kita kejar tayang, kejar waktu. Jangan harus itu akhirnya pinjam-pinjam laptop gitu. Jadi alhamdulillah. Dan dari kami sendiri ada pesan yang ingin kami sampaikan. Kami yakin bahwa masih banyak hal yang perlu kami perbaiki dan kembangkan. Dan usaha dan doa yang kami lakukan masih belum bisa dikatakan sebagai garis akhir. Masih begitu banyak hal yang menunggu untuk dijemput dan diraih. Dan kami tahu bahwa selama masih ada keinginan untuk berusaha, ternyata udah lama banget. Itu tadi
sharing-sharing dari saya dan juga cerita dari teman-teman saya. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman terima, hal positif yang bisa teman-teman bagikan, dan saya mohon banget kalau ada hal yang positif, saya mohon untuk disebarkan ya teman-teman, biar bermanfaatnya bisa terus bertambah. Tapi jika ada yang buruknya, saya meminta maaf dan cukup di sini saja, jangan sampai keluar. Soalnya saya juga mengetahui bahwa banyak hal yang perlu saya kembangkan lagi. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Doni selaku materi kita pada pagi hari ini. Penyampaiannya sudah sangat lengkap sekali ya, dari awal bagaimana perjuangannya sampai akhir bagaimana diapresiasi dan bagaimana merasakan hasil dari semua yang sudah dilakukan dari awal begitu. Nah, kalimat yang saya tandai itu yang pertama, yang dunia akan membukakan jalan bagi orang yang tahu kemana ia akan pergi. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkan sesuatu, tentu kita juga harus berjuang. Tentu kita harus mengetahui bagaimana kita akan menempuh jalan menuju tujuan yang ingin kita capai begitu. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau dituliskan di kolom komentar di Cimit ya. Dipersilahkan. Bertanya, Kak. Ya. Kepada Saudari Mariana ya? Oke, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana dari UIN Malang. Saya ingin menanyakan kepada Kak Doni, begini Kak. Dalam proposal yang sudah jadi, itu kan ada beberapa bab yang akan dibagi nantinya untuk bersama tim. Nah, kalau di tim Kak Doni itu pembagiannya yang mana aja sih yang dibaginya itu untuk dilakukan bersama-sama atau digarap bareng-bareng? Dan mana aja bagian-bagian yang harus dikerjakan untuk individu dan mana yang dikerjakan untuk bersama-sama? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Mariana yang sudah menanyakan pertanyaan yang sangat sering dijumpai ya permasalahannya ini. Oke, langsung saja dari pemateri dijawab. Oke, soalnya jelas ya? Jelas Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudari Mariana. Benar Tariza. Pertanyaannya itu sangat umum sekali, dan itu permasalahan yang memang penting. Jadi waktu itu kami juga awalnya masih bingung ya, gimana cara membagi proposal atau makalahnya dibagi untuk 3 orang. Nah, teman-teman harus tahu bahwa di proposal itu ada 3 bab, bab 1, bab 2, dan juga bab 3, ya kan? Nah, di sini sistem yang kami gunakan di dalam pengerjaan itu adalah kami bertanya. Saya bertanya karena saya waktu itu ketua tim, saya bertanya, kira-kira teman-teman dari Titin paling paham di bagian bab mana kalau masalah tulisan, di bab 1 kah, bab 2 kah, atau bab 3 kah? Untuk Alfian juga seperti itu, kira-kira tahunya di mana. Jadi saya lebih menekankan bahwa kualitas itu lebih baik daripada kuantitas seperti tadi ya. Nah, kebetulan waktu itu untuk bab 2-nya, ingat saya, untuk Tayo atau Alfia, saya punya Tayo, itu jago untuk mengerjakan di bab 2 karena dia bisa membaca banyak jurnal sekali waktu, itu bisa banyak banget dan detail orangnya. Artinya di bab 2. Terus saya karena yang memberikan ide waktu itu, saya di bab 1-nya, dan Titin di bab 3-nya. Sehingga kami memiliki kewajiban masing-masing untuk mengerjakan masing-masing bab, dan semua itu punya tanggung jawab sama-sama. Nanti kalau sudah dikumpulkan, baru dikoreksi bareng-bareng, ditukar. Jadi nggak cuma pemikiran satu orang, tapi dipikirkan bareng-bareng dengan sistem seperti itu, dikerjakan masing-masing dengan orang-orang yang siap untuk mengerjakan itu, baru dikoreksi bareng-bareng. Seperti itu untuk dari Mariana. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan jawaban. Oh ya, ini di sini di kolom chat ada pertanyaan, saya bacakan ya. Permisi Kak, izin bertanya, apakah ada kesulitan dalam menulis hipotesis dan bagaimana Kak agar menghindari plagiarisme? Terima kasih. Oke, langsung saja dijawab oleh saudara pemateri.
Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan dari saudara Firza Rina tentang hipotesis dan juga plagiarisme ya. Nah, teman-teman, ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, dalam menurut hipotesis, tentu kita perlu adanya bantuan. Kalau menurut saya, nah, dalam melakukan KTI, mungkin tadi saya lupa menyampaikan, kita ada yang namanya dosen pembimbing. Nah, fungsi dosen pembimbing di sini adalah memberi bimbingan kita atau memberikan saran terhadap penelitian kita. Nah, teman-teman, saran saya cari dosen pembimbing yang cocok dengan topik yang teman-teman bawakan. Waktu itu kalau memang kalian mengalami kesulitan dalam membuat atau merancang hipotesisnya, tanyakan ke dosen tadi. Soalnya biasanya dosen itu akan jauh lebih deep thinker lagi. Oh, ini gini Kak, ini gini, nah harus gini nih, bakal dikasih saran. Nah, kalau dari kesulitan dalam menulis hipotesis kami sendiri dulu adalah kami itu cukup takut menggunakan hipotesisnya. Apakah benar kami bisa menggunakan kertas koran itu sebagai bahan anti kebakaran itu waktu itu. Cuman akhirnya setelah banyak waktu untuk merevisi, waktu untuk belajar dari pengalaman, hipotesisnya sesuai itu dengan komposisi yang harus dirombak dan lain-lain. Nah, bagaimana cara untuk menghindari plagiarisme? Nah, teman-teman yang sudah berada di semester akhir, bagaimana? Saya rasa di sini mungkin sudah banyak yang menggunakan Turnitin. Nah, Turnitin itu adalah salah satu cara paling gampang dan cukup mengagetkan biasanya kalau sudah keluar hasilnya. Jadi kita menggunakan Turnitin itu sebagai salah satu cara kita untuk mengetahui apakah ada plagiarisme yang kita lakukan, entah sengaja atau tidak disengaja. Seperti itu. Nah, biasanya kampus-kampus itu ada kok, ada jasa Turnitin. Kalau di UIN Malang sendiri, mungkin di sini ada teman-teman di Malang, itu bisa tanya di pertanyaannya. Halo. Cek, saudara Doni masih tersambung. Tadi agak sedikit macet sih. Ya, sudah lancar. Oh, ya. Sudah jelas? Ya. Nah, itu untuk saudara-saudara kita bisa gunakan Turnitin itu. Jadi hati-hati dengan plagiarisme. Kita bisa kok dengan lebih hati-hati dalam menuliskan apa saja yang kita kutipkan. Oke, terima kasih. Oh, di sini saudari Filza ya, menanyakan kembali nih, ada pertanyaan lagi. Dia bilang, permisi Kak, izin bertanya lagi. Untuk penulisan karya ilmiah, apakah wajib mencantumkan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran? Mungkin langsung dijawab saja ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini hampir sama dengan materi yang saya bawakan tadi untuk halaman-halaman penting. Nah, teman-teman, karena di sini konteks kita adalah untuk kompetisi, tentunya untuk halaman seperti daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan juga lampiran itu sangat nah, ya, atau dari peserta lain tidak menggunakan daftar isi, daftar tabel, lalu mungkin kurang-kurang, dan kalian dengan nilai yang satunya 50-50, kalian menggunakan lampiran, daftar tabel, daftar isinya jelas, bagus, sesuai dengan aturan, otomatis juri akan menilai effort kalian. Oh, mereka ternyata lebih rajin nih, mereka menggunakan daftar yang jelas, mereka bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan kalau kalian berada di posisi sebagai juri, kalian pertama membuka makalah dari peserta dan nggak ada daftar isinya. Oh, nggak ada daftar isinya, ini yang dibuka mananya ini? Pasti bakal kesusahan kan? Nah itu, sebisa mungkin kita memudahkan dewan juri untuk mengetahui isi dari makalah kita. Gitu. Jadi untuk lampiran juga, lampiran itu sangat penting malah. Untuk lampiran, jadi jangan sampai kita hal-hal penting seperti contoh dari tabel yang harusnya kita cantumkan, kita nggak cantumkan, gambar-gambar yang seharusnya ada nggak kita cantumkan, jangan sampai seperti itu. Jadi itu sih, setiap effort ada hasilnya. Nah.
Oke, terima kasih. Nah, di sini ada lagi pertanyaan nih dari Dimas Fajar. Permisi Kak, izin bertanya. Pada tulisan Kakak kan menggunakan metode eksperimental. Sementara untuk hasilnya sendiri kan harus diuji. Nah, untuk pengujian dari hasil KTI Kakak bagaimana ya? Lalu misalkan alat yang ada kurang mendukung untuk melakukan pengujian. Saran dari Kak Doni bagaimana? Terima kasih. Ya, langsung dijawab saja. Baik, terima kasih untuk Mas Fajar. Nah, ini pertanyaan bagus tentang metode penelitian. Sekali lagi, saya bahwa dalam metode penelitian kita tuh perlu hati-hati, kan memang tricky. Di sini kan ditanyakan hasilnya harus diuji ya. Nah, pertama kita harus tahu bahwa nggak semua dari karya tulis ilmiah itu harus diujikan. Ada karya ilmiah yang hanya sampai ke bagian proposal saja, ada, dan ada yang harus diujikan. Kebetulan untuk yang Epistarbo itu memang kami uji secara sederhana. Dengan waktu itu yang dari Unsur, yang juara juga, itu mereka ingat saya hanya sampai ke bagian saran atau di proposalnya aja, dan itu bisa seperti itu karena memang dalam penelitian itu nggak harus selesai untuk di lomba karena ada batasan waktu. Kadang kita mau menyelesaikan itu nggak cukup waktunya, sedangkan waktunya sudah mepet kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, untuk pengujian sendiri saran saya gunakan pengujian yang paling tepat dan paling kalian bisa, karena kita sekarang masih mahasiswa ya, kita masih jangkauannya untuk ke lab atau mungkin ke bagian yang membutuhkan prasyarat yang lebih itu agak sulit. Contoh kayak dari saya sendiri seharusnya itu bisa diujikan jauh lebih ke mungkin ke badan-badan yang lebih bisa menangani itu. Soalnya kan ini masalah material ya, ke biomaterial. Sedangkan waktu itu saya nggak menemukan. Kalau di Indonesia biomaterial itu harus kemana? Bahkan untuk di mata kuliah saja belum ada biomaterial. Seperti itu. Jadi saran saya perlu adanya saran dari dosen pembimbing masalah pengujian ini. Dan waktu itu kami juga mendapatkan saran yang sangat sangat membantu dari juri-jurinya. Oh, nah, ini kalau saran dari kami itu bisa diuji seperti ini. Mungkin bisa diperlama lagi pembakarannya, soalnya nanti kan ini untuk jangka waktu panjang. Ini. Jadi saran dari dua juri itu sangat konstruktif sekali, harus didengarkan, dicatat, dan mungkin kalau mau diteliti lebih lanjut itu bisa. Jadi nggak apa-apa, selama kalian sudah punya ide, kalau sudah mau mencoba untuk merealisasikannya, masalah nanti ada kekurangan, itu nggak apa-apa. Namanya penelitian, salah itu nggak apa-apa, wajar banget. Nanti bisa dikembangkan lagi. Itu ya, Dimas, untuk jawabannya. Semoga sukses selalu juga. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Yuni Marhayuni. Izin bertanya, tindak lanjut dari karya ilmiah yang sudah Kak Doni buat itu, apakah dibuat jurnal atau dikembangkan kembali atau bagaimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Yuni Marhayuni. Nah, ini sedikit cerita ya. Jadi sebetulnya pada waktu itu saya dan teman-teman tuh ada harapan bahwa dari penelitian kami itu bisa dilanjutkan ke tahap jurnal atau mungkin kalau bisa lebih jauh dipatenkan. Tapi karena mungkin keterbatasan saya pribadi juga, jadi pada akhirnya kami memutuskan bahwa cukup sampai di sini saja, cukup sampai di event case itu saja. Dan saya juga harus, karena saya sudah semester 6, saya sudah masuk ke kelas peminatan dan saya sudah tidak mengambil ke ekologi lagi. Saya sekarang peminatan di mikrobiologi, jadi mungkin minat saya sekarang di mikro. Jadi sayangnya tidak saya lanjutkan. Ya. Ya, gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini ada lagi pertanyaan. Permisi Kak, izin bertanya lagi. Bagaimanakah cara membagi waktu dari kuliah, tugas kuliah, dan menyusun karya ilmiah? Oke. Mungkin bisa dikasihkan tips-tipsnya nih, sekalian sharing juga. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Bagus, terima kasih untuk Linda sekali lagi. Jadi masalah waktu itu hal yang sangat penting dalam kehidupan menurut saya. Kita manusia memiliki waktu yang sama, 24 jam, ya kan? Tapi kenapa ada orang yang bisa menjadi presiden di usia berapa tahun? Ada orang yang sudah bisa menciptakan hal-hal luar biasa di usia berapa tahun? Dengan orang lainnya, itu dengan pencapaian yang berbeda. Itu masalah waktu. Kalau saya pernah mendengar ya, dari riwayat itu, waktu itu seperti pedang bermata dua, ya kan? Kita
tergantung menggunakannya. Bisa menusuk kita menjadi alat untuk kita lebih bentuk sejak SMA. Waktu itu saya masih menggunakan bukan binder, apa ya, kayak ini, meja dada. Nah itu saya membuat tabel setiap per jam itu saya punya event apa saja, itu saya tulis. Kebetulan waktu itu contohnya kayak gini, di jam segini saya harus ke dinas, jam berikutnya saya harus revisi, jam ketiga saya ketemu pembimbing, jam berikutnya harus pembinaan OSN, berikutnya harus pembinaan LKTI, sampai terus tiap hari. Dan itu saya buat sistem 24 jam. Nah sebenarnya banyak banget cara mengatur waktu. Mungkin pakai caranya Haruki Murakami, atau mungkin cara-cara yang lebih modern juga boleh. Tapi kalau sekarang saya menggunakan sistem to-do list. Jadi di WA saya, itu saya buat grup khusus buat saya aja sendiri, isinya sendiri. Itu saya buat to-do list selama 1 hari itu apa. Saya juga membuat to-do list untuk yang selama 1 minggu. Dan juga membuat to-do list selama 1 bulan. Dan to-do list selama 1 tahun. Jadi, contoh, di tanggal 19, sekarang saya ada event di Ujung ini, dan bocoran sedikit, di tanggal 26 juga nanti ada event lagi di Gresik, mungkin teman-teman nanti mau ikut lagi, silakan. Dan beberapa event lagi itu sudah dituliskan dari awal, biar kita bisa menghargai orang lain yang mengajak kita. Kebanyakan kegagalan kita dalam membuat jadwal itu karena kita nggak mencatat. Jadi contoh, kita membuat easy ya, oh gampang wes, aku nggak sibuk atau sibuk. Padahal tiba-tiba nanti kita ada janji sama orang lain, akhirnya ketumpuan, akhirnya lupa. Nah itu kalau saya bilang nggak menghargai waktu orang lain, nggak menghargai waktu kita. Padahal kalau 1 hari kita bisa menciptakan 1 hal saja, itu sudah sangat produktif sekali. Jadi catat itu penting, buat reminder. Bahkan kalau saya dan Agustin, itu biasanya sampai, minta tolong ingatkan, jam segini saya ada rapat gini, jam segini saya ada evaluasi ini, sampai segitunya. Dan begitu juga, Titin kalau ada acara minta bantuan saya. Jadi buat reminder, pastikan semuanya tercatat dengan rapi. Belajar untuk lebih sistematis dalam hidup. Mungkin perlahan ke arah perfeksionis ya, coba ya gak ada salahnya untuk mengatur jadwal kita. Kalau teman-teman boleh lihat sedikit ya, saya agak kebudur. Itu adalah schedule plan saya yang selalu saya gunakan. Jadi setiap hari saya ganti terus, jadi buat jadwal terus sampai 1 tahun ke depan. Jadi ada event tahunan, event bulanan, sampai event mingguan dan per hari. Itu ya, semoga bermanfaat. Oke, siap. Terima kasih. Nah, udah dapat banyak tips nih. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi dari Eva Luciana. Izin bertanya Kak, bagaimana Kakak mencari metodologi dan step perlakuan yang tepat agar sesuai hipotesis? Misalnya, selama menentukan material dan kuantitas yang sesuai, merujuk pada penelitian sebelumnya atau benar-benar penemuan baru. Oke. Baik, terima kasih untuk Eva Luciana. Nah, pertanyaan juga bagus tentang metode. Nah, caranya sangat simpel sebetulnya, walaupun nanti penerapannya nggak simpel. Simpelnya begini. Tadi saya sempat memberikan tips untuk reference more. We have to educate ourselves. Jadi, saran saya, gunakan cara ini. Perbanyak membaca jurnal, perbanyak membaca penelitian sebelumnya. Jadi, kita bisa menerapkan metode-metode yang sudah ada, yang sudah jelas terhadap penelitian kita. Jangan menggunakan metode yang kita cari sendiri. Kemungkinan gagalnya itu besar. Gitu. Selain itu kita juga bisa minta saran kepada dosen. Sama kayak skripsi, kita punya dosen pembimbing. Bu, saya kesulitan untuk mencari ekstrak ini, kira-kira gitu harus bagaimana? Kayak itu bisa. Nah, kalau contoh nih, kita buat penelitian tentang jamur. Coba baca jurnal-jurnal sebelumnya, pasti ada metodenya, nggak ada penelitian yang nggak ada metodenya. Tuh, jadi pelajari referensi-referensi sebelumnya dan juga tanya ke orang yang lebih paham. Itu ya, semoga bermanfaat. Oke, begitu ya penjelasannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang mau langsung on mic. Mungkin sambil nunggu, saya mau ajak teman-teman buat ikut KIS tahun ini ya. Enak banget beneran. Bahkan saya masih nyimpan loh ya. Kayak ID card sama kaosnya. Yuk ikutan. Pasti bakal
Nah ya gitu ya teman-teman, untuk tahun ini diadakan kembali acara KIS atau Kalijaga Innovation and Research Competition, dan yang sekarang itu yang keenam. Untuk Doni kemarin itu ikutin yang kelima ya Doni. Nah yang Ya, keenam, dan untuk sekarang udah open abstract nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa dilihat di IG-nya KIS 6 langsung, yaitu di kis.6, atau mungkin bisa mengecek di fkis_saintek. dulu Kak Reza itu juga LO saya, makanya bisa kenal ya Reza. Iya, dulu kita sempat LO-an ya, tapi ditukar. Saya jadi LO mahasiswa. Oke. Ada lagi teman-teman yang masih penasaran mungkin terkait karya atau mau tanya tips-tipsnya nih, bagaimana Kak Doni ini bisa sampai jadi yang sekarang? Bagaimana dari awal berjuang sampai berhasil, dan sekarang yang paling keren itu yang ikut acara pertukaran yang di Jepang itu. Keren sekali ya. Alhamdulillah ya, semoga segera terlaksana ini. Semoga pandeminya Amin, segera amin, amin. pergi. Semoga pandemi selesai dan bisa berangkat ya. Siap, siap, siap. Teman-teman kalau mau tanya-tanya, mau tanya tips dan lain, bisa banget DM ke Instagram saya di Doni, DONI_POK. Itu silakan banget, saya Kak. Oke, kita langsung cari IG-nya, materi kita lagi. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Aliatul Faizah. Saya izin bertanya, tadi kan Kak Doni bilang untuk mendapatkan suatu hal harus merelakan hal yang lain. Kalau dari Kak Doni sendiri, pernah merasa kecewa nggak sih dengan hal-hal yang Kakak tinggalkan dan relakan demi hal lain? Biasanya hal yang ditinggalkan itu hal-hal seperti apa? Wah, ini udah masuk benar-benar tips yang ini sharing-sharing sekali ini ya. Biasanya gini tuh yang bikin overthinking juga pagi. Makasih Alia buat pertanyaannya. Kayaknya nanti overthinking jadi juga pagi. Ya, tadi saya bilang kalau mau mendapatkan sesuatu kita harus merelakan sesuatu kan. Saya percaya dengan prinsip itu. Kalau dari pengalaman saya, bukan hanya di sini saja, tapi dari beberapa event sebelumnya, mulai dari SMP, beberapa hal yang membuat saya kecewa adalah akhirnya saya kehilangan banyak waktu untuk bersenang-senang. Di usia yang masih muda ya, kita semua kan masih remaja ya kebanyakan. Harusnya kita bisa ngafe, kita bisa jalan-jalan, tapi kita memilih jalan yang tenang. Kita memilih jalan yang diam, dan kita memilih untuk merelakan semua itu untuk melihat lebih jauh. Kita merelakan waktu remaja kita untuk belajar, merelakan waktu remaja kita untuk lomba, dan melihat lebih jauh apakah kita bisa mempunyai kehidupan yang lebih layak. Dan sejauh ini hal yang buat saya kecewa memang seperti itu. Harusnya saya bermain dengan teman-teman, akhirnya berkurang jatahnya atau mungkin nggak sama sekali. Atau juga bisa secara kualitatif. Contoh, saya lomba itu di 2, 3, 4, 5. Nah, dan ada di awal-awal waktu adaptasi lomba itu, IP saya itu sangat menurun. Jujur terus menurun banget sampai bisa dikatakan drop saya waktu itu. Tapi untungnya nggak sampai di pentas abang. Bener-bener Kak saya belum bilang cuma ketiga. Itu gimana ya? Bagi orang yang bener-bener berusaha itu kayak kok bisa, bahkan sampai dipanggil sama dosen. Kok bisa seorang Doni Chandra tuh nilainya turun sampai cuma dapat IP 3. Nah, saya pribadi sih nggak kaget ya. Saya tahu pribadi saya bisa saja capek, bisa juga itu. Tapi ya di satu sisi saya juga mendapatkan juara nasional. Di satu sisi saya juga mendapatkan kesempatan lain. Jadi saat saya bilang ada yang direlakan, itu pasti entah waktu, entah uang, entah kepercayaan orang lain, entah banyak lah intinya. Dan setiap orang pasti berbeda. Tapi insya Allah kalau kita yakin semua itu untuk tujuan yang baik, ada saatnya semua bakal baik. Teman-teman yang dulunya masih menganggap saya bahwa mungkin saya nggak mau main, saya nggak
pada akhirnya saat saya sekarang sudah punya waktu, saya juga main kok. Saya juga mencoba untuk bersosialisasi. Saya nggak yang introvert yang nggak mau temenan, nggak kayak gitu. Semua hanya perihal waktu, nggak apa-apa, tenang-tenang dulu ya. Selama emang nggak ada niatan untuk berpisah, nggak ada niatan untuk kayak gitu, ya nggak apa-apa. Kan cuma salah paham kan, nggak beneran. Saya juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memahami saya dari dulu dan sampai sekarang juga memahami saya bahwa ya hidup itu dinamis, naik turun. Jadi sampai terima kasih banyak. Support system itu sangat perlu, apalagi di kampus. Ya teman-teman. Untuk kalian makasih pertanyaannya. Semangat berproses, semoga lancar untuk event-event ini. Reza? Halo? Kedengaran ya suara saya? Dengar kok Kak, tapi Kak Reza kayaknya keluar. Apa? Saya bacakan aja ya, nggak apa-apa. Dari Budi Adrianto. Hai Kak, saya Mbak Uin mau nanya Kak, bagaimana cara untuk menjadi kakak yang sekarang? Kita maba ingin menjadi penerus kakak. Bagi rahasia sukses dong Kak. Oke, dari Budi, saya juga. Jujur, kalau saya berbilang sekarang, nggak perlu jadi seperti saya. Jadi diri kamu apa adanya, tapi yang versi paling baik. Nah, saya dulu waktu maba juga idealis seperti saya pengen jadi seperti dia, saya pengen jadi seperti dia, tapi pada ujungnya saya sekarang cuma ingin menjadi siapa diri saya apa adanya. Gak pengen dipuji, gak pengen dijatuhkan juga, cuma dilihat sebagai Doni. Itu juga alasan kenapa Instagram saya namanya Doni Tok, Doni aja. Jadi saya nggak pengen dipuji atas apa yang saya dapatkan, dan nggak pengen dijatuhkan atau dikritik dengan apa yang saya nggak bisa. Gitu. Jadi menurut saya jadi versi terbaik kamu aja. Kalau kamu bisanya itu, lakukan itu sudah cukup. Karena yang paling penting dalam hidup kita adalah khairunas an faulinas. Orang yang paling tinggi dari kita, yang paling baik adalah orang yang bermanfaat. Nggak perlu untuk juara LKTI, nggak perlu jadi duta PKI Indonesia, nggak perlu untuk keluar negeri, itu nggak perlu. Kamu nolong teman kamu yang nggak bisa makan, kamu apalagi maba ya, nggak bisa beli seragam buat PBAK, buat ospek, itu udah cukup. Apalagi kamu bisa ada setiap saat buat kamu. Saya terima kasih banyak buat teman-teman tim saya, buat Alvia, buat Titin yang memahami saya banget. Mereka tipe orang yang bermanfaat banget, real person yang support system saya banget. Juga buat teman-teman saya di rumah yang support saya waktu itu, yang udah collapse banget. Ada banyak hal yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Waktu sebelum sampai di masa ini, hanya sebelum di mahasiswa saya juga banyak hal yang saya relakan. Gitu. Jadi cukup jadi kamu aja. Kalau ibu saya bilang, saya selalu ingat, yang penting tuh bukan kita mau jadi siapa, tapi kita bisa menjadikan orang lain itu siapa. Bukan kita jadi siapa, tapi kita bisa menjadikan orang lain itu siapa. Itu sudah. Ya. Mudah bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan lain ya? Sama-sama, Ini masih ada Kak. Mau tak bacain ya. Dari Mbak Yuni lagi nih. Cara untuk mencari dan membangun tim yang solidaritas satu frekuensi itu bagaimana ya? Dan apakah Kak Doni ini mengikuti beberapa event lomba dengan tim yang sama atau bahkan jika mengikuti lomba lain itu harus mencari lagi tim yang baru? Silakan Kak. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kebetulan untuk yang tim Bismillah tadi ada saya, Titin juga Alvia, itu mengikuti beberapa lomba seperti di LPDP Scientific Writing Competition dan juga di KIS. Nah, kalau saya pribadi mencari timnya itu cukup hati-hati, karena saya yakin tim itu sangat berpengaruh dalam prosesnya, berpengaruh dalam hasil yang dapat kita dapatkan. Jangan sampai kita mencari tim yang ngedoni, jangan sampai kita mencari tim itu yang justru malah cuma gandul. Cari tim itu yang mau soro bareng,
yang mau kerja keras bareng, mau diajak lembur kayak tadi, gak mandi berhari-hari kayak gitu. Gak perlu cari yang sempurna, gak perlu cari tim yang aku pengen satu tim sama yang anak-anak yang satu pasti pinter, anak yang pernah lomba pasti pinter. Gak, kadang kita nggak cocok. Nah, saya mencari timnya tuh sangat simpel. Saya mencari teman-teman sekelas saya yang saya yakin sudah kenal saya apa adanya, sudah kenal saya jeleknya apa, baiknya apa. Saya cari yang seperti itu. Jadi waktu nanti lomba, tiba-tiba saya mungkin marah-marah atau mungkin saya nanti ada jeleknya, mereka tuh nggak kaget. Begitu juga sebaliknya, saya ke mereka. Jadi jangan cari orang yang dari baiknya aja, tapi juga lihat jeleknya. Soalnya justru malah orang-orang yang bisa menerima kita jeleknya itu bisa jadi tim kita, bisa jadi partner kita. Masalah nanti hasilnya sempurna nggak sempurna itu urusan kita bisa mengolahnya aja. Kan namanya ada sumber daya manusia ya, kita bisa mengolahnya. Fungsi ketua tim itu di situ. Kita kompromi. Ya, semoga dapat tim yang bagus. Baik, apa ada yang masih ingin bertanya? Ini ada di. Kakak pernah ikut lomba apa aja nih katanya? Tapi di CV tadi udah banyak banget deh kayaknya. Penuh. Iya. Apa boleh saya bagikan lagi ya? Saya tunjukkan juga lagi apa boleh? Boleh, silakan dibaca lagi. Dan maaf tadi agak ini ya, keluar tadi ada kendala. Budi ini semangat banget ya, semoga sukses. Sebetulnya saya ikut lomba itu sejak TK. Soalnya kebetulan dari keluarga saya itu sangat support sekali untuk berkompetisi. Mulai dari lomba azan, lomba pelukis, lomba kaligrafi, lomba baca tulis Al-Quran, lomba apa lagi ya, lomba puisi, banyak lah. Nah, sebetulnya saya lomba juga itu pun karena saya nggak tahu saya bisa apa loh. Jadi ya lomba aja, siapa tahu menang, siapa tahu bisa. Dan akhirnya baru di titik ini saja, oh Masya Allah ternyata Kodarwo saya yang awalnya nyoba-nyoba, ternyata oh itu bisanya saya ya. Dan ternyata bakat paling besar saya adalah ngebacot. Bakat paling besar saya adalah ngomong, makanya di CV saya tadi itu yang paling banyak adalah jadi host dan moderator. Dan itu diturunkan dari keluarga memang. Dari kecil saya diusahakan untuk pede. Karena ya itu tadi, kita bisa membuat orang lain jadi sukses dengan omongan kita, seperti guru. Kita juga bisa menjadikan orang lain gagal dari omongan kita, seperti haters. Hati-hati. Omongan kita tuh harus hati-hati pokoknya. Kita mungkin juga. Maksudnya jangan sampai kita tuh menghancurkan masa depan orang lain karena omongan kita. Kan ya dosa, selain itu juga gak enak kan, siapa pokoknya dulu. Saya ingin share CV saya. Udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat. Sudah kelihatan? Udah terlihat nih. Halo? Oke. Ini CV terbaru saya, jadi untuk yang di bawah SMP sudah nggak saya masukkan. Jadi ada beberapa yang saya pilih nggak jadi. Teman-teman kalau mau kontak silakan, nggak apa-apa nanti WA aja tanya apa di IG juga boleh, di email. Jadi aku suka diskusi. Untuk karir ada speaker, member, speaker, moderator, dan ini mulai dari speaker cuma tingkat SMA, tingkat SMP, jadi speaker juga lebih jauh, terus juga menjadi moderator cuma dari tingkat kampus sampai jadi moderator nasional, naik terus sampai jadi dewan juri, jadi bagian dari International Program Exchange, jadi host, chairman, jadi ketua, jadi gitu sih, MC, asal laboratory. Dan untuk pengalaman organisasinya juga nggak banyak, cuman ini aja sih. Ketan Duta PTK Indonesia, KMJ, Microbiology Club, Komunitas Peduli Lingkungan, dan juga sebagai wakil ketua juga waktu itu. Dan untuk asistennya juga nggak banyak, cuma apa ya, Business Awardee di RKM, juara 1 LPDP, Best Presentation di IS, juara 3 fotografi di AMJ UIN Malang, juara harapan 2 di LPDP juga, juara 1 di Handicap Talent sama teman-teman waktu itu, juara 2 di
juara 1 Duta PTN Indonesia tahun 2019 sampai sekarang, juara 1 Duta Saintek, juara 2 ini scientific writing tentang populasi di Lamongan, hasil Lamongan, juga juara 2 untuk creation and writing competition, finalis Indonesian Science Project Olympiad di Tangerang waktu SMA, juara lomba batik ya Lamongan tahun 2016 dan juara 2, Duta Lalu Lintas juara kelas 2 juga, lalu juga lomba lukis tas ramah lingkungan, anti narkotik ambassador, juara 1 Raden Roro di SMA saya dulu, lalu juga kalau di SMP beberapa seperti duta sanitasi, duta pariwisata, juga termasuk juga bagian dari tim OSN dan juga KDI, lomba-lomba bahasa Inggris. Kalau di SD dulu pencapaian terbesar saya di lomba lukis karena memang dari background keluarga saya adalah keluarga seniman. Kedua kakak saya seniman, papa saya juga seniman. Saya sendiri nih yang nggak tahu kenapa kok tertarik ke biologi. itu sih nggak banyak, cuman ya inspirasi ya. Ini beberapa foto sama Bupati Lamongan waktu itu dengan Duta Hijab, dari Jepang itu yang masih online. Ini waktu juara LPDP, tentu nggak bisa saya masukkan semuanya, ya semoga bermanfaat. Tidaknya juga untuk berbanyak biar nggak asal ini. Waktu nyanyi dengan teman-teman ada nyanyi di situ. Ini waktu musik di Muadaha, ini waktu masih jadi moderator. Dan di situ saya minta doa, saya berdoa semoga kelak saya yang kayak jadi moderator, saya jadi pemateri. Saya menerapkan sistemnya dari Kak Wida Mansur. Kalau teman-teman tahu Kak Wida Mansur, jadi saya nuliskan semua 100 sampai 1000 impian saya bilangnya tuh one day project. One day project itu saya tulis di tembok kamar dan juga tembok semuanya, dan tembok di Sulawesi, Kia, gitu sih. Ya, setiap orang punya caranya untuk meraih mimpi, tapi saya percaya dengan cara itu. Saya nulis saya pengen jadi speaker itu SMP kelas 2 SMP. Dan saya keturutan jadi speaker itu baru di kuliah, bertahun-tahun setelah itu. Tapi saya yakin ada waktunya kita sampai selama kita nggak nyerah. Jangan nyerah buat diri sendiri, nggak ada gunanya. Jangan nyerah buat diri sendiri. Soalnya nggak ada orang lain yang bakal bantu kita. Terima kasih. Di sini masih ada pertanyaan nih dari Budi tadi. Kakak suka pelajaran biologi ini sejak kapan? Katanya itu. Kan jurusannya sekarang biologi murni ya. Oke, Budi. Saya tuh orang yang penasaran banget. Dari kecil tuh saya penasaran dengan banyak hal. Bahkan di TK itu saya pernah belajar termometer itu sampai ngerusakkan termometer buat tahu apa itu suhu di TK itu. Nah, untuk belajar biologi sejak kapan itu sejak saya tahu majalah Kuak di SD. Teman-teman mungkin ada yang tahu majalah Kuak itu majalah kayak majalah sains gitu buat anak-anak dan sejak itu. Nah, lucunya dulu tuh saya pengen banget ikut lomba biologi di SD. Dan ayah saya itu pernah bilang, kan kamu nggak pinter biologi, kenapa ikut? Ya kan, kamu nggak pinter IPA, kenapa ikut? Dan sejak itu saya mulai nulis di buku harian. Saya punya buku harian banyak banget buat ngelihat seberapa jauh saya pernah belajar, seberapa jauh jalan saya. Dan saya masih ingat itu, dan itu saya bersyukur kenapa ayah saya bilang itu. Karena sejak itu saya belajar, dan di SMP saya masuk ke tim OSN. Walaupun memang nggak menang, tapi masuk ke tim OSN itu sudah sangat membanggakan sekali. Saya akhirnya belajar lebih dalam, dan alhamdulillah dapat kesempatan beasiswa full untuk di SMA, masuk ke kelas OSN, ambil biologi lagi, belajar lagi. Di kuliah saya pengen kedokteran, alhamdulillah lolosnya di biologi. Kalau di kedokteran mungkin saya nggak ketemu teman-teman di sini sekarang. Dan akhirnya saya ambil biologi, dan alhamdulillah itu memang jalan. Seperti itu. Jadi hidup itu selalu berjalan. Nggak usah gonta-ganti, nggak apa-apa. Belajar yang banyak nggak apa-apa, tapi nggak usah gonta-ganti. Aku saja perbaiki. Jadi Budi sangat biologi juga ya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nur. Kak izin tanya, berapa lama kakak menyelesaikan suatu proyek penelitian? Dan bagaimana caranya untuk memanajemen tim agar tetap semangat mengerjakan proyek yang sedang dilakukan?
Oke, bagus pertanyaan dari Nur. Itu tentang time schedule juga ya. Jadi saya mau izin sedikit lagi menunjukkan event saya ya. Salah satu yang saya punya ini yang RKM yang tadi ya. Itu saya ada jelas untuk jadwalnya. Mungkin bisa teman-teman pelajari juga. Nah, ini beberapa event saya yang saya lakukan selama di mahasiswa. Nggak semua sih, ini soalnya masih yang di level baru. Itu kelihatan ya? Sudah kelihatan? Udah kelihatan. Saya tuh udah terbiasa apa ya? Harus sistematis ya, harus jelas gitu. Di mana. Biar nanti kalau dilihat lagi tuh jelas. Nah, itu akan memudahkan teman-teman. Ibaratkan kalau kita nulis meja kita berantakan, itu kita bingung nyari pensil di mana, itu bakal mengurangi waktu. Jadi biasakan tuh kerja bersih lah. Walaupun biasanya kamarnya nggak bersih, kayak gitu orang-orang yang kreatif tuh kamarnya nggak bersih. Untuk yang kemarin itu sendiri cuma berapa bulan ya, Desember sampai Maret. Nah, kalau dalam project itu biasanya normalnya itu minim 6 bulan normalnya ya, kalau project penelitian. Tapi tergantung kebutuhan juga. Nah, ini adalah time schedule saya untuk salah satu penelitian yang sedang saya lakukan dengan tim saya. Jadi mulai cari ide, harus buat itu. Jadi ada jadwalnya semua dan itu harus sesuai jadwal. Yang merah-merah itu yang udah deadline dan lain. Jangan sampai molor, jangan sampai di kompromi. Kalau ini harus fungsinya ketua tim ya mengingatkan kita tuh bagian obrak-obrak wes, bagian jangan lupa ya teman-teman nanti jam segini tanggal segini harus gitu itu sih gambarannya aja, gambarannya untuk time schedule-nya. Jadi sebisa mungkin ketua tim itu memilih orang atau ketua timnya sendiri itu yang bisa memiliki time management yang bagus. Makanya kalian akan merangkul 2 orang atau lebih dalam tim kalian. Oke, gitu ya tipsnya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi dari Humayroh. Izin bertanya Kak, di CV kan tertulis riwayat sekolah Kakak itu sekolah umum, dan sekolah umum itu yang saya tahu tidak ada pelajaran bahasa Arab, dan di UIN ada matkul bahasa Arab. Bagaimana cara belajar bahasa Arab versi Kakak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya juga harus bilang kalau saya nggak pro bahasa Arab, saya masih belajar, saya masih siswa. Tapi itu lagi, saya pernah merasakan banyak sekali kegagalan, dan sekalipun saya sekarang gagal di bahasa Arab, saya yakin nanti ada waktunya saya bisa. Punya motivasi dulu saja, one day project. Makanya saya punya one day project itu. Kebetulan, alhamdulillahnya saya dulu di SD unggulan Jatis 3 Lamongan. Yang di situ ada 6 bahasa seingat saya. Ada bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sama bahasa apa lagi gitu. Nah, karena dulu di SD pernah dapat bahasa Arab, SMP, terus di SMP nggak dapat, di SMA saya, di kelas OSN itu ada bahasa Arab juga selama 3 tahun. Jadi, walaupun mungkin agak berbeda dengan di kuliahan, akhirnya saya masuk UIN itu nggak terlalu kaget. Ya, walaupun itu cukup menguras tenaga sekali, menguras pikiran, harus belajar biologi dan belajar bahasa Arab sekali waktu. Apalagi kalau di UIN Malang, kita wajib ada namanya PKBGA dan PKB, perguruan bahasa Arab dan perguruan bahasa Inggris. Kita wajib selama 1 tahun penuh itu mengikuti itu. Jadi kan, ya biologi aja udah gini, tapi sekarang ya ngeluh-ngeluh itu saya rasakan juga. Saya nggak mau kelihatan yang perfect banget, jadi nggak mau. Saya juga ngeluh, saya juga pusing, juga sambat, juga nyetel lagu yang ambiar. Tapi ya selama kita mau nyoba ya nggak apa-apa. Nah, itu juga fungsinya tim. Saya di sini punya tim yang cukup solid. Ada Alfian juga Titin yang mereka juga lebih jago dari saya, yakin bahasa Arabnya, jadi saya minta bantuan mereka. Dan kami fungsinya juga punya relasi dosen, punya relasi ustadz, ya itu. Kalau mau nulis bahasa Arabnya, bahasa Indonesia dulu. Jadi kita mau nulis judul apa, baru kita tuliskan, kita tanyakan yang lebih pro. Oh, kira-kira ini salahnya di sini. Saya juga punya teman-teman di rumah yang saya tanyai, kira-kira gini bener nggak? Nau sorofnya, kira-kira bener nggak gininya? Kayak gitu. Nah, artinya kalau saya boleh bilang ya, waktu jalan-jalan kemarin itu saya dari yang sangat ingat, dan itu penyemangat buat kami bertiga itu kayak gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyabab muqarrar fi hadal balad mumtaz. Itu dari semangat kami pengen meneruskan perjuangan pemuda-pemuda yang berperang untuk berjihad. Nah, karena berjuang itu jalan yang lebih termasuk mungkin dari Anis, mungkin dari perlombaan seperti itu. Jadi asyab muqarrar seingat saya artinya itu udah penerus fi'il balad di negeri ini dan berakhir mumtaz, perfect, sempurna. Makanya itu Bismillahirrahmanirrahim dengan bismillah asyab muqarrar fi hadal balad mumtaz. Jadi kami ingin menjadi pemuda penerus di negeri ini yang berakhir menyempurnakan. Ya, semoga itu lah. Amin. Kalau ada salah tanya, saya minta maaf, saya masih belajar juga. Ya, siap. Nih, ada pertanyaan lagi dari Filza. Kak izin bertanya lagi. Kakak tahu info lomba-lomba sumbernya dari mana saja dan apakah di UIN Malang ya ini ada UKM yang mewadahi kegiatan seperti ini? Oke, bagus pertanyaannya. Jujur saya tuh pernah berkali-kali mendapatkan perkataan seperti ini. Ini kalau ada lomba kok nggak di-share sih? Ini kalau ada info kok nggak di-share sih? Padahal kalau pengalaman saya pribadi, saya tuh selalu share di story saya. Mungkin Reza sering lihat story saya, sering ngupload hal kan. Jadi itu, jujur saya nggak bisa untuk memberitahu semua orang karena kontak saya sendiri ada 1000 lebih, itu nggak mungkin saya baca satu-satu kan. Jadi saya mohon maaf, tapi saya harus ingatkan, semua itu berawal dari mindset. Kalau hanya mencari info saja, kita sudah meminta bantuan orang lain, kita memaksa orang lain untuk memberikan kita info, gimana kita mau lomba? Bayangkan, hanya sekedar mencari info saja, kita malas. Jadi usahakan sejak awal kita sudah memanage diri kita sendiri untuk kedepannya lebih baik. Mulai dari sekedar cari info lomba. Nah, kalau saya pribadi, cari info lombanya dari beberapa cara. Saya punya Instagram, follow lebih dari 4.500 akun. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang mencari followers, tapi mencari following. Saya tuh mengfollow info-info lomba dari banyak akun. Saya juga mengfollow banyak teman-teman yang sering update lomba atau event-event. Saya juga mencari circle dan juga teman-teman lain yang sama-sama sefrekuensi. Jadi semakin banyak relasi kita, semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, sekali lagi saya harapkan teman-teman yang di sini mulai sekarang punya mindset untuk berpikir bahwa jangan biasa untuk dijulang, jangan biasa untuk disuapin. Mulai sekarang tuh kita harus mandiri. Kita mulai sekarang tuh mulai dari sekedar mencari informasi harus dari situ aja. Gunakan TikTok kalian, gunakan Instagram kalian, gunakan YouTube kalian untuk mencari informasi. Kalau di UIN Malang sendiri ada di HFG itu sering diupload, cuman pastinya nggak semuanya akan diupload kan. Kita juga harus cari tambahan di luar seperti itu. Nah, kalau kalian mau cari forum yang sering banget ngupload lomba, wajib banget ikut KIS. Soalnya saya banyak banget sampai sekarang mendapatkan info dari grupnya KIS tahun kemarin. Teman-teman tuh masih update terus, teman-teman ada lomba di kampusku ini, teman-teman ada lomba di kampusku ini. Nah, teman-teman wajib ikut KIS yang tahun itu. Pasti bakal bermanfaat banget. Jadi, ya jawabannya semoga bermanfaat. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Soalnya antusias sekali nih, banyak sekali pertanyaan yang ingin mengetahui dalam nih tips-tips dan bagaimana cara Kak Doni ini bisa sampai sekarang. Mungkin nanti untuk yang teman-teman yang belum sempat bertanya atau belum puas mungkin ya dengan jawabannya bisa langsung hubungi Kak Doni langsung ya. Dan ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari Sofrol Inayah. Kak izin bertanya, gimana sih tips kakak belajar biologi dan nambah wawasan dari luar kelas sehingga bisa menang ikut lomba karya ilmiah selama di perkuliahan? Gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya, pertanyaan terakhir. Jujur, saya itu tipe orang yang penasaran seperti yang saya bilang tadi. Nah, di satu sisi saya juga harus belajar mandiri. Saya juga harus tetap belajar di kos sama teman-teman. Saya juga harus belajar ke dosen. Nah, untuk nambah wawasan dari luar kelas sehingga bisa menang ikut lomba ilmiah itu sendiri memang nggak gampang. Banyak waktu juga dipermainkan kan di sini. Kita harus jago manajemen waktu. Nah, kalau saya pribadi lebih ke orang yang fleksibel. Selama saya ada waktu menjadi kos ya, saya dari pagi sampai zuhur semuanya ada waktu. Kalau saya bisa keluar dan saya bisa berdiskusi dengan teman-teman, jadi saya keluar daripada saya cuma santai-santai di kos. Atau
atau kalau ada diajak teman-teman ngopi ya, kalau pokoknya nanti bahasanya tentang kayak ini ya nggak apa saya ikut. Jadi saya orang tipe yang nimbrung aja gitu. Jadi saya lebih menerap, saya juga banyak ngomong suatu waktu. Seperti sekarang saya banyak ngomong, tapi saya juga tipe orang yang akan menggunakan dua telinga dibanding satu mulut suatu waktu. Jadi ada kalanya kita bisa mengosongkan gelas kita, ada kalanya kita perlu untuk menyeparuhkan gelas kita, dan ada kalanya kita untuk membagikan isi gelas kita. Jadi itu sih kita harus bisa mengerti kapan waktu itu muncul. Oke ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih atas penjelasan dan sharing-sharingnya. Udah banyak sekali ya yang didapatkan buat teman-teman nih. Ini nanti selanjutnya akan ada sesi foto ya, jadi teman-teman jangan live dulu. Mungkin dari sesi penjelasan penyampaian materi dan sesi tanya jawab akan saya akhiri sampai di sini. Dan terima kasih kepada pemateri dan teman-teman. Saya mohon maaf selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada hilaf mungkin ya. Dan tadi sempat keluar juga karena jaringan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Makasih Kak Reza. Kalau Kak Dodi tadi udah ikut quiz 5 nih, tinggal teman-teman nih ayo ikut quiz 6 yang abstraknya bakal tutup di tanggal 9 Juli nanti. Jangan lupa lihat infonya di FK Saintek sama IG quiz 6. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertif. Mohon moderator. Kak Zaini. Nah, semoga bermanfaat ya Kak. Terima kasih juga atas ilmunya untuk hari ini. Sesinya panjang banget, banyak banget yang tanya. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman bisa on cam biar kita foto bersama bareng ini. Benar. Sekalian sebagai simbolis dari penyerahan sertifikatnya. Mungkin dari saudara Zaini bisa menghitung untuk fotonya. Yuk, on cam yuk. Masih share screen? Masih screennya masih di share. Masih terlihat. Oke teman-teman, kalau ada orang-orangnya semoga bermanfaat. Baik, kita mulai. Silakan kameranya dinyalakan. Yuk, teman-teman on cam. Siap. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Mau lagi.
3, 2, 1. Cukup. Oke. Tadi yang sama sertifikat sudah ya, Saudara Zaini? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Zaini. Kita sudah ada di penghujung acara teman-teman. Marilah kita tutup acara kita dari pagi hingga siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya sendiri memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Semuanya, terima kasih kepada Doni juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, teman dari KIS, terima kasih banyak untuk kesempatannya ya. Saya mohon maaf kalau banyak lainnya banyak orangnya mungkin nggak selesai bernasi. Terima kasih banyak. Saya izin dulu ya. Iya. Nanti kalau Tuhan kabarin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saat